Kan ada teman-teman yang masih meragukan bahwa Bapak dulunya Ustadz, Pak, karena mungkin bisa coba ekspresi dalam bahasa Arab atau salam atau baca ayat Quran atau bagaimana, Pak? Silakan, Pak. Nanti Pak Tamparagi bisa menampilkan saya dari mana sekolah dan lain sebagainya. Saya pernah di Al-Azhar, di Al-Azhar juga pernah. Kalau ayat yang Bapak masih hafal ada nggak, Pak? Ayat pendek aja, Pak. Oh, ayat pendek. Ayat pendek yang masih hafal aja. Iya, sangat perlu dihafal, Pak. Hanya sering dibaca-baca ya. Iya, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalika kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Itu adalah ayat kursi. Hanya berapa ayat? Nah, ini ada lagi sorry itu ayat kursi lagi. Itu surat Yasin. Allahu la ilaha illallah yuqim la tadhulu sittatu lahu ma fis samawati wa mar'ar. Hulu sittatu lahu ma fis samawati wa mar'ar. Saudara, sebelum saya percaya kepada Yesus, dulunya saya ini seorang kiai haji. Saudara mungkin kaget ya, kok bisanya kiai haji ini bisa apa? Jadi pendeta. Ya, inilah ajaibnya Yesus yang kita percaya. Amin. Inilah ajaibnya Yesus yang kita percaya. Sebagaimana dikatakan dalam satu firman, tidak ada seorang pun yang mengatakan Yesus itu Tuhan kalau tidak digerakkan oleh Roh Kudus. Amin. Saudara, memang kalau secara logika saya pun hampir sampai sekarang ini hampir tidak percaya. Kenapa? Kok bisanya seperti itu? Tetapi inilah kuasa Allah. Kuasa Allah sekarang ini sedang dinyatakan di mana saja. Saudara, mungkin sudah bertanya, bagaimana Bapak ini? Kok bisanya Tuhan proses Bapak menjadi orang percaya? Sebagian mungkin sudah banyak yang dengar. Ada yang melalui kaset, ada yang melalui kesaksian. Saya teringat belasan tahun yang lalu ketika saya di sebuah pondok pesantren, di salah satu pondok pesantren di Aceh Utara. Saya sering bertanya kepada teman saya dulu, li ayyu syai'in nahnu yukhalliqu. Untuk apa kita diciptakan oleh Tuhan? Hampir setiap sholat ba'dal maghrib, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Ustadz dan Ustazah kami berdiri di hadapan kami. Beliau mengutip sebuah ayat, dan ayat tersebut hampir sama persis dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali satu, menyembah. Puji Tuhan, saudaraku, saya mau bersaksi, saudaraku, bagaimana saya diselamatkan Tuhan dari lumpur dosa. Saya benar-benar manusia paling keji, saudaraku. Saya manusia benar-benar bagaikan sampah di mata masyarakat. Karena apa, saudaraku? Saya bunuh manusia 17 orang. Saya masuk penjara 8 kali. Saya bakar gereja 4. Saya bakar Alkitab sekitar 10.000. Orang ada pergi, ada tanda tambah di sini, tanda salib, saya pukul, dia melawan, saya bunuh. Karena saya wakil ketua jihad. Bapak saya namanya Kiai Haji Karaim Samsudin. Bapak saya asli Makassar, punya yayasan pesantren Hidayatullah di Makassar Goa 1, satu di Sulawesi Tengah Palu. Dan bapak saya sudah 6 kali naik haji, mama juga sudah haji umroh. Istilah katanya haji mabrur. Haleluya. Tetapi di balik dari situ tidak ada keselamatan. Karena Tuhan mengatakan, akulah jalan dan keselamatan dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus. Dan kakek saya itu namanya Kiai Haji Abdul Ghani, punya pesantren terbesar di Lampung. Jadi bisa bayangin situasi saya ya seperti itu. Dan saya takut sekali untuk menjadi Kristen meskipun saya sudah mulai mengerti dan ada keinginan.
Lalu saya sempat juga berpikir, apa jadi orang Kristen diem-diem aja gitu ya. Kalau perlu nanti ngomong sama pendetanya, dibaptisnya di kamar mandi gitu. Terus jangan ada yang tahu gitu, satu orang pun gitu ya. Pokoknya hubungannya pribadilah sama Tuhan. Terakhir saya mengajar di sebuah pesantren. Tadi ada gambar pesantren, itu pesantren terbesar di Indonesia. Di pesantren ini saya mengajar sebagai guru Al-Quran, guru tafsir, bla bla bla, itu macam-macam yang Islam itu. Jadi kalau saya jadi orang Kristen itu kemurahan Tuhan. Nggak mungkin saya jadi orang Kristen. Ya, nggak mungkin saya jadi orang Kristen. Semua karena kemurahan Tuhan. 5 tahun saya selesaikan dengan baik, saudara. Lalu 1 tahun saya mengabdi di pondok pesantren tersebut. Saya menjadi ustadz, saya menjadi tim teaching di sana, saudara. Saya menjadi pengajar di sana, saya menjadi dosen di sana, saudara, untuk saya mengajar para santri di pondok pesantren tersebut. Jadi 6 tahun lamanya saya ada di sana, saya belajar dan saya mengajar di pondok pesantren tersebut, saudara. Puji Tuhan. Lalu saya datang ke Jakarta, dan di Jakarta ini saya jadi ustadz. Saya jadi guru ngaji di Jakarta, saudara. Saya jadi pengajar di beberapa majelis taklim, di beberapa pengajian yang ada di Jakarta, saudara. Dan saya menjadi penceramah di beberapa masjid yang ada, dan menjadi penceramah di beberapa majelis taklim yang ada di Jakarta sampai saat ini, saudara. Puji Tuhan. Mati dari 85 sampai 86 dan 96 saya berdoa, Tuhan, izinkanlah kalau Engkau sudah memanggil aku, Engkau juga memanggil guruku yang memberi ilmu, saudara. Kalau Pak Kiai Haji Daud punya 5.000 sekian jin, seorang ustaz punya 3.000 jin, saudara. Saya 3.000 jin, saya seorang ustaz, saudara. Saya dikenal oleh Bimas Muslim, ustaz orang Nasrani, saudara. Setiap 3 bulan saya harus lapor ke sana kemana pelayanan saya. Dan sekarang ini saya akan tanggal 3 akan berangkat ke seluruh daerah Jawa Tengah untuk bersaksi dan membawa firman dan KKR dan membaptis orang-orang kita, bukan orang-orang Kristen, orang-orang saya dulu, saudara. Saudara, yang Kristen baru saya sendiri, semuanya itu haji. Bahkan adik saya adalah ketua persekutuan haji di satu tempat di daerah Jawa Tengah. Saya dari Jawa Tengah. Puji Tuhan, tapi doa kami, besok kami ada pertemuan keluarga dalam rangka halal bil halal. Dan kami adalah yang tertua, jadi kami akan hadir bersama-sama dengan mereka. Kita berdoakan supaya mereka tersentuh hatinya. Dan itulah Allah yang maha mengetahui. Allah itu yang awal dan yang akhir, yang nampak dan yang tidak nampak. Dan Allah itu maha mengetahui. Kalau bahasa sononya dikatakan huwal awalu wal akhiru wal batinu wal zohiru wa huwa bi kulli syai'in alim. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan,